Hai pejuang SNBT, kembali lagi bersama kakak untuk belajar SNBT pengetahuan kuantitatif. Pada video ini, kakak akan menjelaskan materi-materi pada perhitungan aritmatika. Karena materinya yang sangat banyak, perhitungan aritmatika ini kakak bagi menjadi 2 video. Oke, langsung saja kita bahas materi-materinya. Pada video ini kita akan belajar tentang aturan operasi hitung, kemudian sifat-sifat operasi hitung, pecahan, desimal, rasio dan proporsi atau perbandingan, persen, dan bilangan berpangkat. Langsung saja kita ke operasi hitung. Jadi maksudnya aturan operasi hitung ini adalah urutan operasi hitung yang harus dikerjakan lebih dulu. Di sini kakak ngambil singkatan dari bahasa Inggris PEMDAS, yaitu parenthesis, yaitu tanda kurung, kemudian exponents, bilangan berpangkat, multiplication and division, perkalian dan pembagian. Jadi ada n di sini, jadi maksudnya bukan perkalian dulu baru pembagian, tapi yang lebih kiri dulu antara perkalian sama pembagian. Kalau yang lebih kiri dulu itu perkalian, ya perkalian. Tapi kalau yang lebih kiri dulu itu pembagian, berarti pembagian. Yang terakhir addition and subtraction. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Ini juga sama. Kalau yang lebih kiri dulu itu subtraction, pengurangan, ya pengurangan dulu. Kalau penjumlahan dulu, ya penjumlahan dulu. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke contoh. Di sini ada min 2 kali 5 ditambah 15 dibagi 5. Penjumlahan, perkalian sama pembagian. Berarti yang lebih dulu adalah perkalian dan pembagian. Di sini yang lebih kiri dulu adalah perkalian. Jadi perkalian dulu yang dikerjakan. Jadi minus 2 kali 5 minus 10. Kemudian ditambah 15 dibagi 5. Nah, tinggal penjumlahan sama pembagian. Jadi pembagian dulu yang dikerjakan. Jadi sama dengan minus 10 ditambah 15 bagi 5, 3. Min 10 tambah 3 sama dengan min 7. Nah, agar bisa lebih cepat, di sini kan perkalian sama pembagian ini sudah dipisah sama penjumlahan. Jadi kamu bisa ngerjakannya langsung bersama-sama. Nah, jadi seperti ini. Cara lain min 2 kali 5 itu min 10 ditambah 15 bagi 5, 3. Langsung aja min 7. Jadi lebih cepat. Seperti itu ya. Oke, contoh yang lain. Yang B 8 dikurangi 2 pangkat 4 dikali minus 3 plus akar 49. Jadi yang dikurung dulu nih yang kita kerjakan. Di dalam kurung ini ada pangkat nih. Jadi pangkat dulu yang dikerjakan. Pangkat ini juga, akar ini juga termasuk pangkat. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2 pangkat 4, 4 kali 4, 16, dikali minus 3 plus akar 49, 7. Nah, baru kita mengerjakan operasi yang di dalam kurung ini. 8 kurangi 16, jadi min 8, dikali minus 3 plus 7, jadi plus 4. Sama dengan minus 8 kali 4, minus 32. Ini udah diajari waktu SD ya, gampang sekali. Di sini ada sifat-sifat operasi hitung. Ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan inverse. Sifat komutatif. Jika A dan B bilangan real, maka A plus B sama dengan B plus A. Dan A kali B sama dengan B kali A. Jadi penjumlahan sama perkalian ini bersifat komutatif. Jadi maksudnya itu tinggal dibalik-balik. Tinggal dibalik-balik aja. Kalau A plus B sama B plus A ini sama, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya misalkan 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. Sama dengan 3 kali 2 juga sama dengan
6. Seperti itu. Asosiatif, jika A dan B bilangan real, maka A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C, dan A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Di sini berarti penjumlahan sama perkalian juga bersifat asosiatif ya. Jadi yang pindah ini kurungnya di sini intinya kalau asosiatif. Contohnya aja, 2 tambah 3 tambah 4. Nah, berarti kan yang dikurung dulu nih yang dikerjakan. 2 ditambah 7, ini sama dengan 9. Sama dengan kalau yang dikurung 2 plus 3, kemudian plus 4. 2 plus 3 kan 5, tambah 4, juga sama dengan 9. Jadi sama. Sekarang distributif. Jika A, B, dan C bilangan real, maka A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Contohnya di sini, misalkan 2 dikali 3 tambah 4 seperti ini. Nah, yang dikurung dulu berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Sama kalau kamu ngerjakan A kali B tambah A kali C. Jadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 kan 6, tambah 2 kali 4 8, sama dengan 14. Itu distributif. Nah, sekarang identitas. Untuk semua bilangan real A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Di sini 0 merupakan identitas penjumlahan, sedangkan 1 merupakan identitas perkalian. Jadi kalau misalkan identitas penjumlahan ya, jika suatu bilangan ditambahkan 0 atau 0 ditambah bilangan itu, maka hasilnya bilangan itu sendiri, itu identitas. Sama dengan perkalian. Oke, sifat inverse. Untuk semua bilangan real A, terdapat bilangan yang berlawanan dari A, yaitu minus A, sehingga A plus minus A sama dengan minus A plus A sama dengan 0. Nah, ini sudah sempat disinggung waktu di bilangan ya. Jadi, lawannya A itu minus A. Kalau mereka dijumlahkan, itu nanti hasilnya identitasnya, yaitu 0. Contohnya, yang berlawanan kemarin 3 dan minus 3 gitu. Nah, di sini 3 plus minus 3 itu sama dengan minus 3 plus 3 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk semua bilangan real bukan 0b, terdapat bilangan berkebalikan. Tadi berlawanan, ini berkebalikan. Berlawanan itu yang penjumlahan, yaitu seperbinya, sehingga jika dikalikan sama bilangan yang sebaliknya, itu nanti sama dengan 1. Kemarin contohnya 7 dan 1/7 ya. Jadi di sini 7 kali 1/7 atau 1/7 kali 7 itu sama dengan identitasnya perkalian, itu 1. Seperti itu. Gampang ya? Oke, contoh soal di sini. Sebutkan sifat yang diilustrasikan oleh pernyataan berikut. 8 plus 5 kali 3 sama dengan 3 kali 8 plus 5. 8 plus 5 ini kan 13 ya. 13 kali 3 sama dengan 3 kali 13. Jelas ya? Kelihatan di sini. Ini 13-nya di awal jadi di belakang, kemudian 3-nya dari belakang jadi awal, dibolak-balik, berarti sifatnya apa? Komutatif. Kalau dibalik-balik komutatif. Kalau asosiatif itu yang pindah hanya kurungnya aja, dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke soal UTBK. Di sini ada soal UTBK 2021.
Apabila X, Y, Z adalah bilangan bulat dan didefinisikan X pagar Y pagar Z sama dengan X kuadrat min Y dibagi Z, maka nilai 3 pagar min 6 pagar 3 adalah, oke, kita lihat dulu nih, 3 pagar min 6 pagar 3. Di sini berarti X-nya 3, Y-nya min 6, Z-nya 3. 3 kuadrat min Y-nya min 6 dibagi 3 seperti ini. Nah, ada eksponen, pengurangan, sama pembagian. Berarti yang dikerjakan apa? Eksponen dulu. Nah, di sini baru pembagian. Di sini kan eksponen sama pembagian udah dipisah sama pengurangan. Bisa kita kerjakan bersama-sama di sini biar cepat. 3 kuadrat 9 gini dikurangi min 6 bagi 3, yaitu min 2. Min kali min plus ya jadinya ya. Ini jadi plus 9 plus 2 jadi sama dengan 11. Jawabannya yang D. Gampang sekali ya. Sekarang soal UTBK 2023. Operasi shred horizontal ya. Operasi ini dan ini cross didefinisikan sebagai berikut. Yang A horizontal yang B sama dengan A plus 10 per B. A yang cross B sama dengan 2 minus dalam kurung A kali B per A plus B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya 3 horizontal dalam kurung N cross minus 1 untuk N sama dengan 4 atau N sama dengan 8, kemudian Q sama dengan 9. Jadi kita kerjakan satu-satu. Untuk N sama dengan 4 dulu, atau untuk N sama dengan 8 dulu. Apa hubungannya dengan 9? Seperti itu. Oke, kita lihat dulu yang untuk N sama dengan 4. Langsung aja 3 ini N-nya 4 cross minus 1 seperti ini. Nah, berarti yang di dalam kurung nih yang kita kerjakan dulu, cross dulu yang dikerjakan seperti itu. Berarti di sini sama dengan ini masih 3 ya, yang crossnya jadi 2 dikurangi 4 kali minus 1 per 4 ditambah minus 1 seperti ini. Nah, ini nanti jadinya 2 minus 4 kali minus 1 minus 4 per 4 min 1 berarti 3. Ini jadi plus ya, 2 tambah 4 6. Jadi 2 tambah 4 kan 6. 6 bagi 3 2 ya. Sekarang yang horizontal. Berarti yang horizontal tadi A plus 10 per B. Berarti 3 plus 10 per 2. Langsung aja dikerjakan. Di sini berarti sama dengan 3 plus 10 bagi 2, 5, sama dengan 8. Nah, 8 ini kurang dari 9. Itu untuk N sama dengan 4. Sekarang untuk N sama dengan 8. Berarti di sini 3 horizontal, kemudian 8 cross minus 1 seperti ini.
Jadi yang cross ini dulu yang dikerjakan karena yang dikurung. Berarti di sini 2 dikurangi 8 dikali minus 1 per 8 ditambah minus 1. Nah, seperti ini. Yang di dalam kurung 8 kali minus 1 kan min 8. 2 dikurangi min 8. 8 plus minus 1. Berarti 7. 2 tambah 8 kan 10. 10 per 7 jadinya. Baru kita ngerjakan operasi yang horizontal. Ini 3 dulu ya. Oke. 3 horizontal 10 per 7. Berarti 3 plus 10 per 10 per 7. Seperti ini. Berarti ini bisa kakak tulis 3 ditambah 10. Kalau dibagi jadi kali dibalik ya. Dikali 7 per 10. Coret nih. Tinggal 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, 10 ini lebih besar dari 9. Nah, satunya kurang dari 9, satunya lebih besar dari 9. Berarti jawabannya tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Yang D jawabannya. Gampang ya? Tinggal teliti aja ngitungnya. Sekarang UTBK 2023. Misalkan operasi bundar dan segitiga menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jika 4 bundar 1, segitiga 3 kurang dari 8, manakah pasangan berikut yang benar untuk bundar dan segitiga? Oke. Kita lihat dulu yang satu. Yang satu penjumlahan sama perkalian, berarti 4 ditambah 1 dikali 3. Yang dikerjakan apa dulu? Perkalian dulu. Jadi di sini 4 tambah 3 sama dengan 7 kurang dari 8. Benar. Nah, kalau 1 udah benar, di sini jelas 3 benar ya. Nggak usah dicoba lagi. Tinggal kita langsung menuju ke 4. Soalnya kalau 4 udah benar, langsung kita jawab 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, berarti 4 perkalian sama pembagian. 4 dikali 1 dibagi 3. Nah, di sini perkalian sama pembagian nggak ada pisahannya, jadi kamu harus ngerjakan yang paling kiri dulu. Perkalian 4 kali 1 4 dibagi 3 sama dengan 1 per 3 kurang dari 8. Benar. Yang ada 1 dan 4 hanya E aja. Jelas, berarti nggak usah kita coba nomor 2 lagi. 1, 2, 3, 4 benar semua. Oke, langsung kita ke materi pecahan. Bentuk umumnya A per B. A itu disebut pembilang, B disebut penyebut atau pembaginya. Nah, jika mutlak A lebih besar dari mutlak B, maka dapat dijadikan sebagai pecahan campuran. Ini udah pelajaran SD. Ini di sini kan 13 lebih besar daripada 8. Tinggal aja 13 bagi 8 itu 1. Sisanya berapa? 13 kurangi 8, sisanya 5. 5 per 8. Seperti ini. Pecahan kompleks memiliki pecahan di pembilang, penyebut atau keduanya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan di pembilang ada pecahan, di penyebut juga ada pecahan.
biasanya disuruh menyederhanakan. Nah, kita coba sederhanakan di sini. Jadi kakak kurung dulu 1 plus 3/4. Nah, kalau dibagi jadi kali dibalik, dikali 10/3. Nah, 1 ini kakak samakan penyebutnya. Jadi 4/4 gitu ya. 4/4 tambah 3/4 seperti ini. 10/3 jadi 7/4 dikali 10/3. Ada yang bisa dicoret nih, ini bisa dibagi 2, tinggal 2, ini bagi 2, tinggal 5. Jadi 7 kali 5 itu 35 ya. 35 per 2 kali 3, 6. Nah, ini bisa dijadikan pecahan campuran, 35 bagi 6. 35 bagi 6 itu kan 5, 5 kali 6 kan 30. 5 sisanya 5/6. Seperti itu. Gampang sekali ya. Nah, pecahan setara. Jadi disetarakan, 1/3 ini bisa sama dengan, misalkan kalau 1/3 ini kakak kalikan 2/2, 2 bagi 2 kan 1, jadi nggak mempengaruhi nilai gitu. Jadi 1 kali 2 itu sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 itu setara dengan 2/6, sama. Kalau kakak gambar, misalkan ada 1 kue seperti ini. Kemudian kakak bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini itu bagian 1/3-nya. Lalu kuenya kakak bagi lagi jadi 6 bagian. Nah, yang kakak arsir ini 2/6, jadi sama besarnya, 1/3 sama 2/6. Seperti itu. Oke, kemudian ubahlah 42/60 ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita perlu apa? FPB. Karena FPB itu bilangan terbesar yang bisa membagi kedua bilangan itu. FPB dari 42 sama 60. Berapa kira-kira? Sama-sama di sini dibagi 6 ya. FPB-nya 6. Oke, berarti di sini 42/60 dibagi 6/6. Jadi 6 bagi 6 kan 1. Dibagi 1 kan nggak mempengaruhi nilai ya. Jadi di sini 42 bagi 6 dan 60 bagi 6. 42 bagi 6 7, 60 bagi 6 10. Oke, berarti bentuk sederhananya 7/10. Lanjut membandingkan pecahan. Bandingkan 4/7 dengan 3/8. Itu lebih besar yang mana? Jadi biar tahu lebih besar yang mana, berarti kita perlu menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Jadi KPK dari 7 sama 8 itu sama dengan 7 kali 8 56. Nah, sekarang 4/7 dikali sama dengan bawahnya harus 56. 7 kali berapa biar sama dengan 56? Dikali 8 ya. Berarti atasnya juga harus dikali 8. Di sini 4 kali 8 32.
Terus untuk 3/8 dikali bawahnya penyebutnya harus 56. Nah, 8 kali berapa agar jadi 56? 8 kali 7, berarti atasnya juga harus dikali 7. 3 kali 7, 21. 32/56 itu lebih besar dari 21/56. Jadinya 4/7 itu lebih besar dari 3/8. Seperti ini jawabannya. Nah, ada tipsnya di sini. Coba kita perhatikan untuk 4/7 sama 3/8 di sini. Yang kita butuhkan kan hanya pembilangnya, apakah lebih besar atau lebih kecil setelah kita menyetarakan penyebutnya. Di sini 4 kali 8 yang 4/7, kemudian ini 3 kali 7. Jadi bisa kakak tulis seperti ini, 4/7 sama 3/8. Di sini 4 kali 7, 4 kali 8, 32, 7 kali 3 sama dengan 21. 32 lebih besar dari 21, berarti yang dimakan itu yang lebih besar. Jadi 4/7 lebih besar dari 3/8, seperti itu. Jadi di sini misal terdapat pecahan A per B dan C per D. Jika AD lebih besar dari BC, maka A per B lebih besar dari C per D. Kalau kurang dari, berarti A per B kurang dari C per D. Kalau sama dengan, berarti sama dengan. Seperti itu. Oke, operasi hitung pecahan. Nah, langsung aja kita ke contoh, karena kakak yakin kalian pasti bisa. Contohnya 10 1/2 ditambah 9 3/8. 10 1/2 ini bisa kakak tulis 10 ditambah 1/2 ditambah 9 ditambah 3/8, seperti ini. Berarti kamu bisa langsung aja menambahkan 10 tambah 9, yaitu 19. Tinggal ditambah setengah tambah 3/8. Tinggal menyetarakan 2 sama 8 nih. Ini 19 ditambah KPK dari 2 sama 8, 8. Ini 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Ditambah ini tetap ya, 3. Berarti 19 ditambah 7/8. Atau 19 7/8. Seperti itu. Gampang ya. Terus 9 1/6 dikurangi 2 3/5. Nah, ini bisa kakak tulis 9 ditambah 1/6 dikurangi 2 dikurangi 3/5. Tapi hati-hati untuk pengurangan ya. Ini 1/6 ini nanti kan lebih kecil dari 3/5. Jadi nantinya jadi minus. Terus nanti kalian menghitung bolak-balik, 9 kurangi 2 7, nanti kamu ngambil 1 lagi jadi 6. Kalau pengurangan, tipsnya lebih baik langsung dijadikan aja pecahan biasa seperti itu. Atau kalau kamu sudah tahu 1/6 ini lebih kecil daripada 3/5, kamu bisa tulis seperti ini. Jadi 9 diambil 1 jadi kurang 8 ditambah 1 1/6, seperti ini. 8 kurangi 2 6, kemudian 1 1/6 dijadikan pecahan biasa jadi 7/6 dikurangi 3/5. Oke, disamakan penyebutnya. 6 sama 5 KPK nya 30. 30 bagi 6 5, 5 kali 7 35. Dikurangi 30 bagi 5 6, 6 kali 3 18. Sama dengan 6 ditambah
35 kurangi 18, 17 ya. 17 per 30. 6, 17 per 30. Seperti ini. Nah, untuk perkalian sama pembagian gak bisa dipecah ya. Bukan dikali 3 dikali 1/5, bukan seperti itu. Jadi harus dijadikan pecahan biasa. 8 kali 4 32, 32 tambah 3 35. 35 per 8. Kemudian dikali 5 kali 3 15. 15 ditambah 1 16. 16 per 5. Oke, ada yang bisa dicoret. Bagi 5 1, bagi 5 7, bagi 8 1, bagi 8 2. Tinggal 7 kali 2 14. 14 per 1 ya, 14 gitu. Oke, lanjut. 3 per 16 dibagi 2 1 per 8. Dijadikan pecahan biasa dulu. 16 kali 3 48 tambah 3 51. 51 per 16 dibagi 2 kali 8 16 tambah 1 17. 17 per 8. Nah, kalau dibagi dibalik jadi kali. 51 per 16 dikali 8 per 17. Ini ada yang bisa dicoret. Bagi 8 1, bagi 8 2. Oke, 51 ini juga bisa dibagi 17. Bagi 17 1. 17 nya bagi 17 1. 51 bagi 17 3. Jadi sama dengan 3 kali 1 3 per 2 kali 1 2. 3 per 2. Atau 1 1 per 2. Seperti ini. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke desimal. Membandingkan desimal. Manakah bilangan yang lebih besar? 0,9086 atau 0,908. 0,908 bisa kakak tulis 0,9080. Nah, dari sini kelihatan mana yang lebih besar. Satunya 86, satunya 80. Berarti 0,9086 yang lebih besar ya. 0,9086 lebih besar dari 0,9080. Gampang sekali. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Contohnya 0,265. Berarti dijadikan pecahan 265 per. Di sini kan 3 angka di belakang koma. Berarti 1000. Nolnya ada 3 seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan nih. Sama-sama dibagi 5 per 5. 265 bagi 5 itu nanti jadi 53. 1000 bagi 5 itu 200. Nah, kalau yang ini masih ingat nggak? Ini sempat kakak singgung di bilangan. 0,25252525 tak berhingga dan berulang. Jadi awalnya kita misalkan X itu sama dengan 0,252525 dan seterusnya. Ini yang berulang kan tiap 2 angka. Berarti kakak kalikan 100, X-nya 100X, jadinya sama dengan 25,252525. Jadi tujuannya di belakang koma ini bisa habis kalau dikurangi. Baru kakak kurangi di sini. 1 dikurangi 100 min 99X. Ini jadi 0 ya. 0 kurangi 25 jadi minus 25.
Berarti X sama dengan min 25 per min 99 atau 25 per 99. Nah, seperti ini. Sekarang mengubah pecahan menjadi desimal. Yang pertama, dijadikan angka, penyebutnya dijadikan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Di sini 25 kan bisa dijadikan 100 kalau dikali 4 ya. Berarti di sini per 100 11 25. 25-nya harus dikali 4, berarti pembilangnya juga harus dikali 4. 11 kali 4 44. 44 per 100 jadi 0,44. Dua angka di belakang koma, nolnya 2. Seperti itu. Nah, kalau nggak bisa seperti 5 per 6 ini gimana? Dibagi biasa. Jadi kita coba pembagian biasa. 5 dibagi 6. Nah, seperti ini. 5 bagi 6 kan nggak bisa. Berarti ditambahi 0. Atasnya juga tambahin 0, seperti ini. 50 bagi 6. 50 bagi 6 itu 8. 8 kali 6, 48. Dikurangi jadi 2. 2 bagi 6 nggak bisa, tinggal tambah 0. 20 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Dikurangi 2, tambah 0 lagi, 3. Dan nanti seterusnya 3, 3, 3, 3. Oh, berarti 5 per 6 itu 0,8333. 3-nya berulang terus. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal SMBTN tahun 2018. Urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar yang paling tepat adalah, di sini paling enak kita jadikan desimal semuanya. Oke, jadi 3 per 9, 4 per 9, 5 per 9, 6 per 9, 3 per 7, 4 per 5, 3 per 4, 3 per 5 kita jadikan desimal. Tapi jangan buru-buru kamu jadikan desimal semua terus baru kamu lihat pilih-pilihannya. Jadi lebih cepat kamu lihat aja satu-satu gitu. Di sini ada 3 per 9, 4 per 9, 5 per 9. Kalau kamu ngitung 1/9, triknya 1/9 itu kan nanti 0,111. Berarti kalau 3 per 9, 3 per 9 kan 3 kali 1/9. Berarti 3 kali 0,11, jadi 0,333 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau 4 per 9 berarti 4 kali 1/9. Otomatis 0,444 dan seterusnya. Nah, di sini coba kita lihat. 0,2 ke 3 per 9 itu 0,33. Benar ya? Dari terkecil ke terbesar. 0,33 ke 0,5 benar. 0,55 ke 0,44 berkurang. Jadi salah. Bukan. Terus yang B, 0,2 ke 5 per 9. 5 per 9 berarti langsung aja 0,555 dan seterusnya. 0,2 ke 0,55 benar, tapi 0,55 ke 0,50 salah, berkurang. Nah, sekarang 0,25 ke 3 per 7. Nah, di sini kamu ngitung aja 3 per 7-nya. Ini nggak bisa, tambahin 0, 0, gitu ya. 30 bagi 7 berarti 4 kali 7, 28, kurangi 2, tambah 0, 2 kali 7, 14, kurangi 6, 60 bagi 7, 8, kali 7, 56, ini 4, tambah lagi 0, 40 bagi 7, 5,
5 kali 7, 35. Dikurangi 5. Dan seterusnya ini nanti. Jadi 3/7 itu sama dengan 0,4285 dan seterusnya. 0,25 ke 0,42 jelas ya, lebih besar. Tapi 0,4285 ke 0,40 semakin berkurang, berarti bukan. Yang D 0,25 ke 0,4285 benar ya. 0,4285 ke 0,5 benar, tambah besar. 0,5 ke 3/4. Nah, 3/4 ini bisa kakak kalikan 25 biar jadi 100. Jadi ini 75 per 100 otomatis 0,75. Nah, 0,5 ke 0,75. 0,5 ke 0,75 lebih besar, jadi benar. Jawabannya yang D. Gampang ya. Oke, soal tahun 2022. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 tambah 5/6 dijadikan desimal semua. 3,01 5/6 nya tadi 0,833 dan seterusnya. Ini nanti sama dengan, hampir sama dengan 3,84. 2/3. Nah, tadi 3/9 kan 0,33. 3/9 kan sama dengan 1/3 ya. Kalau 2/3 berarti 2 kali 1/3-nya. 2 kali 0,33, jadi 0,666 atau kakak bulatkan 0,67 ditambah 3,03. Jadi ini nanti hampir sama dengan 3,70. Lebih kecil, bukan berarti. 3/4. Nah, tadi 3/4 apa? 0,75 ditambah 2,98. Ini penjumlahan desimal bisa ya. Tinggal dijumlahkan biasa seperti ini, 0,75, 2,98. Oke, kakak kasih tahu aja. 5 tambah 8, 13, 10 tambah 7, 17, 3, seperti ini. Gampang ya. Sama dengan 3,73, bukan. 4/5. 4/5 dikali 2/2. Jadi ini 10, ini 8. Otomatis 0,8. 0,8 ditambah 2,82. 0,8 berarti bisa kakak tulis begini ya, 0,80 terus ditambah 2,82 seperti ini. Tinggal ditambah. 8 tambah 8, 16, 3,62. Masih kurang dari, bukan. Terus 6/7 dibagi biasa, 6/7. Jadi 6/7 itu sekitar hampir sama dengan 0,86 ditambah 2,99. Nanti sama dengan 3,85, lebih besar. Langsung aja ini jawabannya, nggak perlu dilihat yang E-nya. Oke, gampang ya, cuman hitung-hitungannya yang banyak. Oke, rasio. Rasio adalah pembagian dari dua kuantitas. Contohnya, rasio 3 jam untuk sehari. Berarti 3 jam. Seharinya harus dijadikan jam juga. Sehari kan 24 jam ya. 1 kali 24 jam.
Jadi sama dengan 3/24. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 3 nih. Disederhanakan jadi 1/8. Jadi rasio itu paling sederhana. Proporsi atau perbandingan merupakan suatu pernyataan di mana dua rasio adalah sama. Jadi untuk contohnya 13/26 itu sama dengan 3/6. Lah Kak, 13 dibagi berapa kok bisa 3? 26 bagi berapa kok bisa 6? Ini kan kalau disederhanakan, jadi 13/26 kan sama-sama bisa dibagi 13 jadi 1/2. 3/6 juga kalau disederhanakan juga 1/2, sama. Ini proporsi. Mereka kalau disederhanakan sama-sama 1/2, seperti itu. Oke, perbandingan itu ada 2, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Jadi misalkan ada A1 kemudian jadi B1, terus A2 kemudian jadi B2. Kalau A1 ke A2 ini bertambah, berarti B1 ke B2 juga bertambah. Nah, kalau A1 ke A2 berkurang, berarti B1 ke B2 juga berkurang. Itu senilai. Rumusnya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2, atau A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sama aja. Contohnya di sini, jika 3 telur seharga 16 sen, berapa banyak telur yang dapat dibeli dengan harga 80 sen? Oke, di sini kita tulis dulu 3 telur 16 sen. Yang ditanya banyak telur berarti X telur. Itu harganya 80 sen. Nah, 16 ke 80 kan bertambah, berarti telur ke X telur ini kan jelas bertambah. Kalau 3 telur 16 sen, harga 80 sennya berarti telurnya jelas nambah. Kalau berkurang kan rugi ya. Jadi langsung aja kita tulis X per 3 sama dengan 80 per 16. Seperti ini. Atau 3 per X sama dengan 16 per 80 boleh. Atau bisa kamu tulis X per 80 sama dengan 3 per 16 gitu. Jadi ini itu sama kayak ini, dan ini sama kayak ini, sama aja. Jadi sama aja ya ini ya. Dari sini sama-sama dikali 3 biar 3-nya hilang, atau biasa kamu istilahkan bagi 3 ini pindah ruas jadi kali 3. Ini coret-coret jadi X. Jadi di sini X sama dengan 80 bagi 16 kan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi ada 15 telur. Seperti ini. Nah, cara cepatnya di sini coba perhatikan. 16 ke 80 itu kan dikali 5 ya. 16 ke 80 itu dikali 5, berarti 3 ini juga dikali 5. Kalau X nya 3 kali 5, 15. Seperti itu. Paham dari sini? Oke, langsung aja kita ke contoh soal UTBK. Ini 2022. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen 8:2.
Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah. Oke, jadi di sini kita tulis dulu 10 permen itu butuh 240 gram gula. Nah, kalau 30 permen, berapa gula? Misalkan X. Nah, coba di sini kita lihat, 10 ke 30 kan kali 3. Berarti ini juga harus dikali 3. Langsung aja. X sama dengan 240 dikali 3. Lebih cepat ya. Jadi ini sama dengan 720 gram. Nah, tapi yang ditanyakan bukan gulanya, tapi soda kuenya. Kalau perbandingannya soda kue, gula dan soda kue itu 8 banding 2. Jadi gulanya itu 8, soda kuenya itu 2. Jadi soda kue, oke, kakak tulis aja berat soda kue itu soda kue per gula sama dengan 2/8. Di sini kakak balik karena yang ditanyakan kan soda kue. Biar nanti soda kue sama dengan seperti itu. Oke, soda kue per gulanya tadi ketemu 720 sama dengan 2/8. Nah, biar 720-nya hilang, sama-sama dikalikan 720 di sini. Atau kamu istilahkan pindah ruas, bagi 720 jadi kali 720 gitu. Ini coret-coret. Ini bisa dicoret nih, bagi 81, ini bagi 890. Jadi berat soda kuenya 180 gram. Gampang ya. Yang E jawabannya. Oke, sekarang UTBK 2023. Ibu membuat bakso dengan perbandingan 8 bagian tepung, 3 bagian bumbu, dan 9 bagian daging. Jika ibu menggunakan 2 kg tepung, maka berapa kilogram bumbu dan daging yang diperlukan? Oke, di sini kakak tulis dulu tepung banding bumbu dibandingkan daging. Itu 8 banding 3 banding 9. Nah, kalau 2 kg tepung, berapa bumbu? Misalkan X, berapa daging? Seperti ini. Oke, kita lihat dulu di sini. 8 ke 2 itu jadi apa? Dibagi 4 toh. Otomatis ini harus dibagi 4 juga. Dan ini juga harus dibagi 4. Langsung seperti itu. Jadi X-nya sama dengan 3 dibagi 4. Nah, 3/4 tadi kalau dijadikan desimal 0,75. Terus Y-nya sama dengan 9 dibagi 4. Oke, kita bagi aja. Ini 2 kali 4, 8, kurangi 1, tambah 0, 10. Berarti koma ini ya. 10 bagi 4. 2 lagi, 2 kali 4, 8, kurangi 2, 20, 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Jadi 2,25. Bumbunya 0,75, dagingnya 2,25. Jadi jawabannya yang A. Dah ketemu. Nah, sekarang yang berbalik nilai nih, kebalikannya.
Tadi kalau yang senilai, yang satunya bertambah ya, satunya lagi juga bertambah. Kalau yang satunya berkurang, satunya lagi juga berkurang. Tapi ini kebalikannya, satunya bertambah berarti satunya berkurang. Satunya berkurang, satunya bertambah. Seperti itu. Jadi misalkan kalau ada A1, B1, kemudian A2, B2, kalau misalkan ini bertambah, ininya berkurang. Kalau ininya berkurang, berarti ininya bertambah. Jadi dibalik. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, yang udah kakak jelaskan tadi itu. Rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi dibalik. Atau A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Oke, contoh soal. Jika satu rumah dibangun 5 pekerja dalam 1 bulan, berapa jumlah pekerja jika rumah tersebut harus diselesaikan dalam 10 hari? Misalkan 1 bulan itu 30 hari. Oke, jadi 5 pekerja itu membutuhkan waktu 1 bulan, langsung aja 30 hari gitu ya. Berarti X pekerja dibutuhkan waktu 10 hari. Langsung aja pakai rumus aja ya, pakai ini. A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Jadi X kali 10 sama dengan 5 kali 30. Nah, biar 10-nya hilang, dibagi sama-sama dibagi 10. Berarti ini jadi X sama dengan, ini coret-coret, 5 kali 3, 15 pekerja. Nah, cara cepatnya 30 ke 10 kan dibagi 3 kan? Berarti ini 5 ke X dikali 3. Jadi kebalikannya kayak yang senilai itu tadi. Jadi X sama dengan, langsung aja 5 kali 3. 15, seperti itu. Paham ya ini ya? Oke, soal yang lebih kompleks lagi. Su dapat mengecat sebuah ruangan dalam 4 jam dan Sam dapat mengecat ruangan yang sama dalam 5 jam. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengecat ruangan bersama? Kalau ini berbalik nilai tapi nggak bisa menggunakan cara yang di atas. Jadi kita pakai logika dulu. Misalkan Su nih. Su itu dalam 4 jam itu bisa menyelesaikan 1 ruangan. Berarti kalau mengerjakan dalam 1 jam, berapa bagian ruangan yang diselesaikan? 1/4 ruangan. Sama-sama dibagi 4. Berarti kalau X jam, otomatis 1 kali X, berarti tinggal X per 4 ruangan. Seperti itu. Jadi ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Ini dikali X, ini juga dikali X. Jadi untuk per orangnya senilai ya. Untuk Sam juga sama. Sam tadi butuh 5 jam dalam 1 ruangan. Berarti 1 jamnya dia menyelesaikan 1/5 ruangannya. Otomatis kalau X jam selesai dalam X/5 ruangan. Berarti pekerjaan Su ditambah pekerjaan Sam jadi 1 ruangan. Oke, jadi hasilnya Su ditambah hasilnya Sam itu nanti sama dengan 1 ruangan. Nah, di sini kan X-nya waktu ya.
X per 4 ditambah X per 5 itu sama dengan 1. Kemudian tinggal disamakan penyebutnya, 4 kali 5 20, ini jadi 5X plus 4X sama dengan 1. 5 tambah 4 9 ya, 9X, terus 20, 1 kali 20, ini berarti X nya sama dengan 20 per 9 jam. Atau bisa kakak tulis ini 2 jam 2 per 9, 2 per 9 jam. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita tentang kecepatan. Rumusnya jarak S, V kecepatan, T waktu. Jadi dipakai segitiga gini. Jadi kalau misalkan yang dicari itu S, berarti tinggal ditutupi S-nya, tinggal F kali T. Kalau V yang dicari S per T. Kalau T, S per V. Seperti itu. Oke, contoh soal. Seorang supir mengemudi selama 10 jam dengan kecepatan rata-rata 53 mil per jam dari Surabaya ke Banyuwangi. Berapa jarak dari Surabaya ke Banyuwangi? Oke, selama 10 jam berarti T-nya 10 jam. Kecepatan rata-rata berarti V-nya 53 mil per jam. Yang dicari S-nya. S di sini kan sama dengan V kali T. Langsung aja. 53 dikali 10. Jadi 530 mil. Gitu. Langsung ke contoh soal. Saskia dan Sakila merupakan kakak beradik. Mereka berdua memiliki sepeda masing-masing. Saskia sang kakak memiliki sepeda lebih besar dari adiknya Sakila. Mereka masing-masing berada pada tempat yang berbeda. Saskia di tempat A dan Sakila di tempat B. Kedua tempat tersebut memiliki jarak 1260 meter. Kecepatan sepeda Saskia 8 meter per second, sedangkan kecepatan sepeda adiknya 3/4 dari kecepatan sang kakak. Jika Saskia sama-sama bergerak dari kota A dan ke kota B secara bersamaan dalam waktu 30 detik, berapa selisih jarak keduanya? Jadi maksudnya Saskia A ke B, Sakila B ke A, seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Misalkan di sini kakak gambar dulu biar kelihatan. Ini kota A dan ini kota B. Di sini kota A itu Saskia, kota B Sakila. Gitu ya. Kedua tempat tersebut jaraknya 1260 meter. Jadi di sini jaraknya 1260 meter seperti ini. Nah, kecepatannya Saskia sekarang VSS gitu ya, Saskia itu 8 meter per second. Kalau kecepatannya Sakila VSK gitu misalkan 3/4-nya dari kecepatan kakaknya, berarti 3/4 kali 8. Dibagi 41, bagi 42 berarti sama dengan 6 meter per second. Nah, mereka berangkat bersama-sama nih selama 30 detik. Berangkat, misalkan nyampe sini, ini berangkat, nyampe sini. Nah, dengan T waktunya itu 30 detik, 30 second. Kemudian
berapa selisih jarak keduanya? Berarti yang ditanyakan selisihnya. Ini yang ditanyakan, misalkan X. Otomatis ini apa? Jaraknya Saskia yang udah ditempuh. SSS misalkan, jarak Saskia. Yang ini jaraknya Sakila, SSK, seperti ini. Dari sini dapat kelihatan nih, kalau S jaraknya Saskia ditambah X ditambah jaraknya Sakila, itu nanti sama dengan 1260. Seperti itu. Nah, langsung aja kita kerjakan. Jarak itu kan V kali T ya. Jadi V-nya tadi Saskia itu 8 kali 30 waktunya plus X ditambah kecepatannya Sakila 6 kali 30 detik sama dengan 1260 gitu. Ini 240 tambah X tambah 180 sama dengan 1260. Ini X ditambah berapa nih? 240 tambah 180. 8 tambah 4 12, 420 sama dengan 1260. Berarti X nya 1260 kurangi 420, jadi sama dengan 840 meter. Jawabannya yang do, seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua, 2023. Ini sama, Saskia sama Sakila, tapi pertanyaannya beda. Yang satunya tadi setelah 30 detik ya, selisihnya berapa? Kalau yang satunya, jika Saskia bergerak ke tempat B dan Sakila bergerak ke tempat A dalam waktu bersamaan dan jalur yang sama, setelah berapa detik mereka berpapasan? Berarti berpapasan. Kalau kakak gambar itu seperti ini misalkan. Nah, ini kota A, kota B. Kemudian Saskia sama Sakila berangkat, terus berpapasan di sini. Ini jaraknya 1260. Berarti di sini ini jarak tempuhnya Saskia dan ini jarak tempuhnya Sakila. Otomatis jarak tempuh Saskia tambah Sakila sama dengan 1260 gitu ya. Di jarak Saskia tambah jarak Sakila itu sama dengan 1260. Berarti jaraknya Sakila itu 1260 kurangi jaraknya Saskia. Nah, ketika berpapasan apalagi yang sama nih? Waktu berpapasan. Waktu yang sama. Berarti di sini waktunya Saskia itu sama dengan waktunya Sakila. S Saskia per V Saskia sama dengan S Sakila per V-nya Sakila. Ini tetap ya tak tulis SSS per V Saskianya tadi berapa? 8. Ini 8. Sama dengan Sakilanya ganti ini. 1260 dikurangi SSS per V Sakilanya tadi 6. Gini. Oke, kedua ruas kakak kalikan KPK dari 8 sama 6 24, ini kakak kalikan 24. Jadi ini hilang nanti. 8 bagi 1 1, bagi 8 3, bagi 6 1, bagi 6 4, seperti ini. Berarti 3 SSS sama dengan
4 kali 1260. 126 kali 4. 24, 2 kali 4 8 tambah 2 10. 1 kali 4 4 tambah 1 5. Berarti 5040 dikurangi 4 SSS seperti ini. Oke, lanjut. Berarti di sini 3 SSS tambah 4 SSS. 50 40. Berarti ini 7 ya. 7 SSS. 50 40. Kedua ruas kakak bagi 7. Oke, ini kalau dibagi 7 50 bagi 7 berarti 7 kali 7 49 kurangi 1 4. 14 bagi 7 2. 2 kali 7 14. 0. Berarti tambah 0. Otomatis jaraknya Saskia itu sama dengan 720 meter. Tapi yang ditanya apa? Setelah berapa detik? Berarti waktu nih yang ditanyakan. Otomatis karena sama waktu Saskia sama Sakila, kita ngitungnya waktunya Saskia aja. SSS per VSS jadi 720 dibagi 8. Jadi sama dengan berapa? 90 detik. Ini jawabannya. Oke, ada soal kecepatan lagi. Satu lagi. Ini UTBK 2021. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Sedangkan bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setengah jam kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam, maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali? Oke, kita lihat dulu di sini. Yang diketahui itu kecepatannya Ali sama dengan 12 km per jam. Kecepatannya si ibu itu 48 km per jam. Nah, ibunya menyusul 30 setengah jam kemudian atau 30 menit kemudian. Otomatis waktunya Ali dikurangi waktunya ibu, selisihnya itu sama dengan setengah jam gini. Kalau menyusul berarti jaraknya harus sama ya. Jaraknya Ali sama dengan jaraknya si ibu, seperti itu. Kok kita kerjakan dulu dek sini. Waktunya Ali kurangi waktunya si ibu itu sama dengan setengah. Nah, waktu rumusnya apa? S jarak dibagi kecepatan. SA per VA dikurangi SI per VI. Ini sama dengan setengah. Jaraknya sama, misalkan X ya, jaraknya si Ali sama si ibu. X per kecepatannya Ali 12 kurangi ibunya X per kecepatannya si ibu 48 sama dengan setengah. Oke, ini kakak kalikan 48 ya, biar hilang pembaginya. Berarti di sini 4x jadinya min x sama dengan
Ini jadi 24. 4x kurangi x, 3x, sama dengan 24, sama-sama dibagi 3 seperti ini. X nya sama dengan 8 km. Hasilnya 8 km. Kita lanjut. Persen. Persen adalah bagian per 100, biasanya digunakan untuk menghitung pajak, diskon, bunga, dan lain-lain. Contohnya yang A, berapa persen 5 dari 8? Langsung aja 5 per 8, 5 dari 8 itu berapa persen? Dikali 100%. Nah, seperti ini. Berarti ini bagi 4, 2, bagi 4, 25. 25 kali 5, 125 bagi 2 sama dengan 62,5%. Seperti itu. Berapa 63% dari 75? Yang B berarti 63% dikali 75. Jadi ini dijadikan 63 per 100 dikali 75. Ini bagi 25 3, bagi 25 4. Ini nanti sama dengan 47,25. Seperti ini. Oke, contoh soal UTBK 2020. Di antara bilangan berikut, manakah yang nilainya lebih besar dari 1/3 kali 20%? Jadi ini kita kerjakan dulu, berarti 1/3 kali 20 per 100 gitu ya. Ini bisa coret-coret. Ini kan bisa kakak tulis 2/3 kali 1/10 seperti ini. 1/10-nya kita simpan. Aset untuk jadikan desimal. Jadi 2/3 itu 0,66 dan seterusnya, atau 0,67 dibagi 10. Berarti nanti sama dengan 0,067. Kakak bulatkan jadi 0,067. Ini juga sama. Ini berarti sama dengan, ini kan jadi 1/5 kali 24 per 100. Itu bisa kakak jadikan 24/5 kali 1/100 seperti ini. Berarti ini nanti 4,8. 24/5 kan 4,8 dibagi 100. Jadi komanya maju 2 angka. 0,048. Ini nanti masih kurang dari 0,067. Yang dicarikan lebih besar ya. Terus ini aja langsung, berarti 33 bagi 6 kali 1/100 gitu. Ini bagi 3 2, bagi 3 11. 11 bagi 2 kan jadi 5,5 ya. 5,5 per 100 sama dengan 0,055. Ini masih kurang dari 0,067. Ini berarti jadi 90 per 16 kali 1/100. Ini boleh dicoret nih nolnya. Nah, seperti ini. Nah, 9 per 16 0,5625 per 10. Jadinya 0,05625. Masih kurang dari 0,067. Terus ini jadi 30 per 4 kali 1/100. Bisa coret. Nah, 3/4 kan tadi 0,75.
per 100 per 10 ya, karena udah dicoret nolnya 1, sama dengan 0,075. Nah, ini baru lebih besar dari 0,067. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 12. Oke, lanjut soal UTBK 2020. Ini nomor 12. Urutan bilangan berikut yang benar dari yang terbesar adalah. Nah, bisa kalian ubah jadi desimal semua atau bisa kalian ubah jadi persen semua. Coba kita misalkan diubah jadi persen ya. 2/5, 8/9 sama 0,5. 2/5 dikali 100%, nah ini bagi 51, bagi 5 20, jadi 40%. Kemudian 8/9 dikali 100%, berarti ini nanti 800/9%. Nanti kalian bagi, itu jadi sekitar 89%. Jadi 800 dibagi 9 gitu ya. 8 kali 9 72, kurangi 10 kurangi 2 8, 88, kemudian 72 lagi kurangi 8, 88,88 gitu. Jadi kalau dibulatkan jadi 89%. Selanjutnya 0,5 dikali 100%, berarti jadi 50%. Dan selanjutnya 78% di sini. Biar kelihatan. Berarti yang pertama yang paling besar 89% ini, kemudian 78, kemudian 50%, baru 40%. Berarti yang 8/9 dulu. Nih 8/9, 78%, benar, kemudian 0,5 sama yang 40%. Jadi jawabannya yang B. Nah, seperti ini. Oke, lanjut soal nomor 13 UTBK 2023. Untuk membuat roti diperlukan 60% tepung, 30% mentega, dan 10% gula. Berapa kilogram adonan roti yang dibuat jika mentega yang digunakan adalah 1350 gram? Oke, ini kakak misalkan dulu. Misal X itu berat atau massa ya. Kalau berat kan ada gravitasinya, nanti dimarahi orang fisika. Massa adonan roti massa mentega itu kan sama dengan 30%-nya kan, 30%-nya adonan roti, berarti 30% kali X, seperti ini. Diketahui massa menteganya 1350 sama dengan 30/100 dikali X, seperti ini. Ini coret-coret. Nah, kemudian biar 3/10-nya hilang, ini keduanya kakak kalikan 10/3. Di sini juga kakak kalikan 10/3. Atau pindah ruas lah istilahnya ya. Ini jadi hilang. Jadi X sama dengan
135 bisa dibagi 3 ya. 4 kali 3 12, 1 15 bagi 3 5, 5 kali 3 15. Masih ingat ya, bilangan yang bisa dibagi 3 kalau jumlah digitnya bisa dibagi 3. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 0 kan 9, 9 bisa dibagi 3 gitu. Jadi ini 450, otomatis 4500 gram. Pilihannya kilogram semua nih, gram ke kilogram dibagi 1000 ya kalau kilogram ya. Jadi X sama dengan 4,5 kilogram. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal yang nomor 14 dari UTBK 2023 juga. Pabrik batu bata berhasil membuat 400 bata. Itu adalah 20% dari bata yang diinginkan. Berapa bata yang diinginkan sebenarnya? Jadi 400 itu 20% dari bata yang diinginkan. Misalkan bata yang diinginkan kakak misalkan X gitu aja ya. Berarti dikali X seperti ini. Jadi 400 sama dengan 20 per 100 dikali X. Nah, kita coret. Ini kedua ruas kakak kalikan 10 per 2. Ini juga 10 per 2 gini. Jadi hilang ya ini ya. Jadi X nya sama dengan, ini bagi 21, bagi 2 200. Jadi 2000 bata. Jawabannya B. Oke, lanjut masih ke persen nih, tentang total harga. Nah, jika misalkan harga itu dinaikkan, berarti total harganya rumusnya 100% ditambah persen kenaikannya dikali harga awal. Contohnya, Tony membeli buku novel seharga 39,9.000 dan membayar pajak penjualan sebesar 6%. Berarti naik ya dari pembeliannya. Berapa harga total buku novel itu? Sebenarnya kan harga total itu kan sama dengan harga awal ditambah kenaikannya. Berarti harga awalnya 39,95, kenaikannya 6% dari harga awal, jadi 6% kali 39,95. Nah, ini kan bisa kakak tulis 39,95 kan 100%-nya. Bisa kakak tulis seperti ini, 100% kali 39,95 ditambah 6% dikali 39,95. Sama-sama 39,95 di sini. Bisa pakai distributif, bisa kakak keluarkan. Di sini 39,95. Berarti ini jadi 100% plus 6%. Asal mulanya seperti itu rumusnya ini. Jadi seperti ini. Ini jadikan 106% ya. 106 langsung aja per 100 dikali 39,95. Ini nanti 106 kali 39,95. 100-nya aset buat desimal, jangan digubris meskipun bisa dibagi 5 ya. Jadi 4.234,7 per 100 sama dengan 42,347 ribu. Seperti itu.
Oke, kita ada contoh lagi, langsung pakai rumusnya. Jenny mendapatkan gaji 10,5 ribu per jam. Bosnya memberinya kenaikan 5%. Berapa gaji Jenny yang baru per jamnya? Oke, berarti total gaji, langsung aja 100% ditambah 5% dikali 10,5 ribu per jam. Ini jadi 100 tambah 5, 105 ya. Langsung aja 105% atau 105 per 100 dikali 10,5. Seperti ini. 105 kali 10,5 1102,5 per 100. Jadi ini nanti sama dengan 11,025 ribu per jam. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang diskon, tentang diskon. Misalkan kalau harganya didiskon, berarti total harganya 100% dikurangi persennya diskon dikali harga awal. Contohnya ini, sebuah lampu biasanya dijual seharga 60.000, lalu didiskon 20%. Berapa harga jual lampu? Jadi awal mulanya total harga itu kan sama dengan harga awalnya dikurangi diskon. Jadi ini 60.000 ya. 60 dikurangi 20% kali 60. Ini bisa kakak tulis 100%-nya 60. Min 20% kali 60. Nah, sama-sama 60 didistribusikan. Jadi di sini 60. 100% dikurangi 20%. Nah, ini jadinya rumusnya seperti ini. Berarti ini jadi 80% ya, atau 80 per 100 dikali 60. Coret-coret, bagi 10 coret. Tinggal 8 kali 6, yaitu 48.000. Oke, contoh lagi, langsung pakai rumus. Sebuah mobil memiliki harga 264,1 juta. Pelanggan menawar 5,5%. Berapa harga jual mobil itu? Langsung aja, total harga sama dengan 100% dikurangi 5,5% dikali 264,1 juta. Ini berarti jadi 94,5% atau 94,5 per 100 dikali jutanya, langsung kakak jabarkan 264.100.000. Ini kita coret. Jadi ini kalau dikali sama dengan 244 564 500 244.564.500 atau 244,5645 juta.
Oke, sekarang tentang bilangan berpangkat. Sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Jika X, A, B bilangan real, maka X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A plus B. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu nanti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5. Berarti 2 pangkat 8. Seperti itu intinya. X pangkat A dipangkatkan B sama dengan X pangkat A kali B. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 lagi, berarti kan 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 15. X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A minus B, dengan X nya nggak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 per 0 tidak terdefinisi. Jadi contohnya misalkan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5, itu jadi 2 pangkat 3 minus 5 sama dengan 2 pangkat minus 2. Kalau minus ini jadi 1/2 pangkat 2 gini. Nah, X kali Y pangkat A sama dengan X kali A, X pangkat A kali Y pangkat A. Contohnya 2 kali 3 pangkat 5 itu berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 sama dengan pembagian X per Y pangkat A sama dengan X pangkat A per Y pangkat A. Misalkan 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 bagi 3 pangkat 5, seperti ini. Nah, kalau X pangkat 1 B sama dengan akar X pangkat B. Jadi misalkan 2 pangkat 1/3 misalkan, itu nanti sama dengan akar dari 2 pangkat 3, seperti ini. Dengan B nya nggak boleh sama dengan 0, 3 nya nggak boleh sama dengan 0. X pangkat A per B sama dengan akar B X pangkat A. Misalkan 2 pangkat 5 per 3 berarti bisa sama dengan akar pangkat 3 2 pangkat 5, atau bisa dibalik, akar pangkat 3 2 gini pangkat 5, itu boleh juga. Oke, langsung ke contoh soal nomor 15 sama 16 dari UTBK 2023. Nilai dari 6 pangkat 5 per 3 pangkat min 1 kali 4 pangkat 1/3 sama dengan, oke, coba kita analisis di sini. 6 ini bisa kakak ubah jadi 2 kali 3. Ini ada pangkat 3, basis 3, terus 4 ini bisa kakak ubah 2 pangkat 2. Berarti bisa kakak jadikan 2 sama 3 basisnya ya. Jadi di sini sama dengan ini 2 kali 3 pangkat 5 per ini 3 pangkat minus 1 dikali 2 pangkat 2 pangkat 1/3, seperti ini. Nah, di sini kita lihat 2 kali 3 pangkat 5 berarti bisa kakak jadikan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5, seperti ini. Nah, 1/3 di sini, 3 pangkat min 1 di sini kan sama aja 1/3 pangkat 1. Jadi bisa kakak taruh di atas, di sini kali 3. Karena ini kan nanti jadinya 1/1/3 berarti sama dengan 3/1, seperti ini, gitu ya. Dibagi 2 pangkat 2. Ini pangkat 1/3. Oke. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 2 berarti bisa dikurangi. 2 pangkat
5 kurangi 2 seperti ini, kali ini ada 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 berarti ditambah 3 pangkat 5 tambah 1 seperti ini, sepertiga, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6, ini sepertiga. Nah, ini bisa kakak keluarkan, jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 pangkat sepertiga begini kali 3 pangkat 6 pangkat sepertiga. Jadi bisa dijadikan kali langsung ya. 3 kali sepertiga jadi 2 pangkat 1 kali 6 kali sepertiga berarti 2 ya, 3 pangkat 2. 2 kali 9 18. Seperti itu. Kalau udah biasa bisa cepat ngerjakannya kalau eksponen ini. Oke, nomor terakhir, nomor 16, 1/16 pangkat minus 3, 9 pangkat minus 2, ini dikali per 3 pangkat 2 dikali 8 kuadrat pangkat 1/6. Nah, di sini 16 bisa kakak jadikan 2 pangkat ya. 9 bisa kakak jadikan 3 pangkat. 8 juga bisa kakak jadikan 2 pangkat. Jadi bisa kakak tulis seperti ini. 16 kan 2 pangkat 4 berarti 1/16. Itu 2 pangkat minus 4. Ini minus 3. Dikali 9 itu 3 pangkat 2 pangkat minus 2 seperti ini per 3 pangkat 2 kali ini 8 2 pangkat 3 pangkat 2, ini pangkat 1/6. 2 pangkat min 4 dikali min 3 berarti plus 12 ya. 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 2 pangkat min 2, 2 kali min 2 3 pangkat min 4 per 3 kuadrat kali 2 pangkat 3 kali 2 6, ini pangkat 1/6. Nah, di sini 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 6, langsung aja kita kurangin. Jadi 2 pangkat 12 kurangi 6 dikali ini ada 3 pangkat min 4 bagi 3 pangkat 2, langsung dikurangi 3 pangkat min 4 kurangi 2 seperti ini, pangkat 1/6. 2 pangkat 12, 12 min 6 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat min 6 pangkat 1/6. Jadi langsung aja 2 pangkat 6 pangkat 1/6 dikali 3 pangkat min 6 pangkat 1/6, langsung dikali 6 kali 1/6 2 pangkat 1 kali 3 pangkat min 6 kali 1/6 jadi 3 pangkat min 1, 2/3 jawabannya, karena 3 pangkat min 1 kan 1/3. Jawabannya yang E. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.